Shalom, selamat malam Jemaat Gemindo Nazaret. Kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah rumah tangga Rabu 10 Februari 2021 yang akan kita lakukan secara online. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus di dalam mengikuti ibadah malam ini. Kita akan menyanyi dalam kidung pembukaan dengan lagu Into My Heart. Kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah rumah tangga di keluarga masing-masing jadilah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dengan pujian dari PKJ nomor 15, baitnya yang pertama. Kusiapkan hatiku.
Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Deki Ingkiriwang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini kita boleh ambil bagian dalam ibadah rumah tangga yang kedua di tahun 2021 ini. Setelah beberapa lama kita tidak aktif oleh karena beberapa hal yang harus kita jalani, khususnya pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari. Namun saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk boleh menjalani peribadatan di Jemaat Nazaret, sekalipun banyak peribadatan yang kita jalani dan kita lakukan secara online. Malam hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama pada Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa untuk memohon tuntunan bimbingan Roh Kudus agar kita boleh dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang mengucap syukur. Jemaat Nazaret di dalam peribadatan rumah tangga secara online, Tuhan sudah memberkati sepanjang kehidupan kami dari pagi, siang sampai malam hari ini. Bahkan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti peribadatan rumah tangga secara online. Kami akan membaca tentang kebenaran firman Tuhan dan kami bermohon dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu, kami dimampukan untuk boleh memahami, mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk memahami semuanya ini. Hamba yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan malam hari ini, dalam segala keterbatasan kemampuan hamba memohon hikmat pengertian dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu, sehingga memampukan hamba berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang semuanya boleh berasal daripadamu saja. Ini permohonan kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Amin. Lukas pasal yang ke-14 ayat 7 sampai dengan 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Sampai sejauh pembacaan kita malam hari ini, penekanan firman Tuhan malam hari ini saya tertarik untuk menggarisbawahi atau meng-highlight Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang memiliki sikap baik tentu akan disegani tidak hanya oleh orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita, tapi juga orang-orang yang berada di sekeliling kita secara luas. Oleh karena sikap yang baik yang kita tunjukkan menjadikan segala yang ada di sekeliling kita juga akan berlaku dengan baik. Salah satu sikap baik yang wajib dimiliki oleh seseorang, khususnya orang Kristen, adalah sikap rendah hati. Sikap kerendahan hati ini adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri, ketidakmampuan diri sendiri, sehingga orang tersebut tidak akan menjadi angkuh dan tidak pula menjadi sombong. Namun Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang masih saja ada orang yang bersikap angkuh dan sombong di dunia ini. Entah itu karena dia memiliki pendidikan atau jabatan yang tinggi, gelar yang begitu lengkap, atau mungkin harta yang sangat melimpah, atau mungkin memiliki spesialisasi yang tidak dimiliki orang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menyukai orang yang bersikap sombong. Kenapa? Karena sombong dapat menimbulkan keburukan-keburukan lainnya. Salah satunya adalah dapat menyebabkan orang lain merasa direndahkan atau dikucilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama dapat merenungkan tentang hidup dengan kerendahan hati dengan beberapa ilustrasi yang menginspirasi dan memotivasi kita untuk dapat hidup dalam kerendahan hati. Kita mengakui bahwa secara naluriah manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Padahal kita ketahui bersama bahwa kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup bagi kita, yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanda orang yang memiliki atau mempunyai kerendahan hati seperti apa? Ada beberapa contoh yang bisa kita pahami bersama.
Pertama, berani mengakui kesalahan. Terkadang karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan, mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahan dan berlaku munafik. Padahal kita ketahui bersama dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Kemudian yang kedua, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, tetapi kita juga dapat menerapkan dalam kita menjalani kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Dan proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rendah hati merupakan kualitas hidup pengikut Kristus. Mari kita lihat bersama dalam Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, kita ketahui bersama bahwa lawan dari kesombongan adalah sikap rendah hati. Rendah hati adalah kualitas yang harus ada di dalam diri orang percaya, terlebih sebagai pemimpin rohani. Sering kita jumpai banyak pemimpin rohani tidak memberikan teladan dengan hidup rendah hati. Terkadang merasa sudah menjadi pelayan Tuhan atau pemimpin rohani. Banyak di antara mereka menjadi ingin terus dihormati, sehingga dimanapun mereka berada, selalu menginginkan satu pujian, satu kehormatan, bahkan terkadang membusungkan dada sebagai tanda dia orang yang dihormati. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita seharusnya malu pada diri kita sendiri bila berani meninggalkan diri dan tak bisa bersikap rendah hati. Tuhan Yesus saja yang merupakan Tuhan dan Raja telah memberikan teladan dan mempraktekkan apa artinya kerendahan hati. Memang untuk menerapkan dan menjalani kehidupan dengan kerendahan hati bukan suatu hal yang gampang. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Karena kita harus mau mengakui kelebihan orang lain. Kita juga harus mau mengakui kekurangan yang ada pada diri kita. Kita juga harus dapat membenarkan pendapat orang lain. Kita mau mengoreksi diri dan mengakui kesalahan kita. Dan masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Kerendahan hati dalam diri seorang akan tampak nyata ketika mereka rela mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan menempatkan kepentingan orang banyak yang lebih utama.
seperti menyediakan waktu untuk menjalani tugas pelayanan, agar banyak orang dapat dilayani dalam kehadiran dan pelayanan beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang rendah hati tidak akan pernah berhenti mengasihi orang, karena itu melekat dalam kehidupannya, hidup dalam kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati selalu menyadari kelemahan, kekurangan dan keterbatasannya, dan selalu berusaha bergantung pada Tuhan lebih dari kekuatan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari tadi dalam acara Embun Pagi, saya memberikan satu ilustrasi contoh tentang bagaimana seorang Presiden Amerika ke-16, Abraham Lincoln, dikecewakan oleh staf ahli Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang bernama George B. McClellan hanya untuk mendiskusikan strategi perang. Kenapa sang presiden dikecewakan dan merasa kecewa? Bagaimana tidak? Pada saat sang presiden bersama staf kepresidenan mengunjungi rumah McClellan, tetapi pada kenyataan setelah mereka tiba di rumah McClellan, yang bersangkutan tidak berada di rumah, sedang menghadiri pesta pernikahan salah seorang temannya. 1 jam sang presiden dan staf kepresidenan menunggu, dan pada akhirnya seorang McClellan pulang. Tiba di rumahnya, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? McClellan langsung masuk rumah dan lalu langsung tidur tanpa memperdulikan ada seorang presiden dan staf kepresidenan yang sedang menunggu di ruang tamunya. Tindakan McClellan ini menjadikan staf kepresidenan yang ada saat itu menjadi marah besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Presiden Abraham Lincoln meredahkan staf kepresidenan dan berkata, ini bukan waktunya untuk membicarakan etika atau gengsi pribadi. Bahkan sang presiden mengatakan kepada staf kepresidenan yang ada saat itu, saya ini tidak apa-apa, bahkan saya mau jadi penuntun kuda McClellan dalam perang jika memang itu akan membawa kemenangan. Perkataan ini membuat staf kepresidenan yang ada saat itu tersentak dan kaget dengan sikap yang diambil oleh Presiden Abraham Lincoln. Nah, Bapak Ibu Saudara, sang presiden menunjukkan kepada staf kepresidenan yang ada saat itu bahwa penerapan kehidupan yang dijalani oleh presiden adalah konsep kehidupan kekristenan, di mana sikap rendah hati merupakan pola hidup yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, bukan murid-murid yang mencuci kaki Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesuslah yang mencuci kaki murid-muridnya. Melayani adalah salah satu ciri kerendahan hati dalam kekristenan. Dan ini yang sangat sulit untuk diterapkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Oleh karena kita diperhadapkan dengan begitu banyak permasalahan, begitu banyak persoalan-persoalan
yang terkadang keegoan kita memaksa kita untuk bersikap tinggi hati. Padahal kita menyadari bahwa kerendahan hati dalam diri seseorang akan tampak nyata ketika kita rela mengesampingkan kepentingan dan keegoan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada konsep dari seorang Paulus untuk jemaat di Galatia. Hidup dalam buah roh, di mana di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saja kita dapat menjalani kehidupan menuruti buah roh, maka tentu kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati. Dan tak kala kita menjalani kehidupan dengan kerendahan hati, kita akan mendapat kehidupan yang penuh dengan ketenangan, bahkan keberhasilan. Tetapi harus kita ketahui, kalau kita diberikan kesempatan untuk berhasil dalam pekerjaan, juga berhasil dalam menjalani tugas pelayanan kita, seharusnya kita jangan menjadi tinggi hati atau sombong. Jikalau Tuhan mempercayakan kepada kita suatu jabatan atau peran dalam pelayanan, maka marilah kita tampilkan sikap rendah hati. Sekalipun pada zaman saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, terjadi persaingan yang sangat ketat. Bahkan ada persaingan-persaingan yang tidak sehat lagi. Dan di sini kita harus ingat pesan firman Tuhan, bahwa kerendahan hati sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk dapat mengesampingkan keegoan kita, yang terkadang hanya fokus pada diri kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Tetapi mari kita menjalani kehidupan mengikuti pesan firman Tuhan, hidup dengan kerendahan hati. Maka sebagaimana yang kita baca, siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan kita ketahui bahwa tinggi hati akan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini pesan firman Tuhan malam hari ini, yang boleh menjadi motivasi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjalani hari-hari kehidupan yang saat ini kita semua sedang diperhadapkan dengan hari-hari yang penuh dengan kesulitan dan keterbatasan. Tetapi kita percaya dengan menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati, kita akan merasakan ada ketenangan, bahkan ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar Jemaat Nazaret di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah rumah tangga secara online. Tuhan memberkati. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian sambutan Firman-Mu Pelita.
kita masuk di dalam persembahan syukur. Pada malam hari ini, pengucapan syukur ini kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan memasukkan ke dalam kotak yang sudah diberikan oleh pendeta dan majelis jemaat. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita dengar ajakan dari Matius pasal 6 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sambil menjalankan persembahan, kita menyanyikan dengan nyanyian pengiring PKJ nomor 146 baitnya yang pertama, Bawa Persembahan. Kita doakan persembahan syukur kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah diberitakan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu tersebut. Sehingga kami mampu dan mengerti dengan baik maksud dari firman Tuhan yang harus kami lakukan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami ini guna pelayanan kasih di Jemaat Gemindo Nazaret. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Dan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya dengan baik. Bapa yang surga, ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa, ini syukur kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Lelet Bansaga. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Penatua Deki Ingkiriwang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersyafaat. Dalam doa syafaat kita akan berdoa untuk beberapa hal yang menjadi hal yang penting dalam doa syafaat kita malam hari ini. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih setelah Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama dalam memuji, memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian kami yang kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh mendengar, mendapatkan kebenaran firman Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan tadi boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti peribadatan ibadah rumah tangga Jemaat Nazaret malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk pelayanan Jemaat Gemindo Nazaret. Program kerja yang sudah sama-sama kami sepakati dan putuskan, baik di dalam program kerja pelayanan dan anggaran. Tuhan tolong berkati agar menjalani tugas pelayanan kami di tahun 2021 ini. Kami menyadari ada begitu banyak program kerja yang sudah kami sepakati, belum dapat kami jalani secara penuh. Tetapi dengan waktu yang ada kami tetap optimis, kami tetap percaya, meyakini ada rencana Tuhan, ada waktu Tuhan untuk kami mengambil kesempatan melanjutkan, meneruskan program-program kerja yang sudah kami sepakati dalam rapat kerja kami sebelumnya. Untuk itu ya Bapa di surga, kepada kami semua, baik pendeta,
maupun kemajelisan yang ada, serta pengurus kategorial, bahkan sampai kepada pekerja gereja. Tuhan tolong berkati kami semua, biar lewat kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, dan dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu, kami boleh dapat menjalani tugas-tugas pelayanan kami di Jemaat Nazaret, khususnya Tuhan, di awal tahun 2021, di bulan kedua ini Tuhan, kami berusaha untuk boleh dapat melengkapi program kerja yang sudah kami sepakati, agar apapun kendala yang kami hadapi di dalam pertolongan Tuhan, kami boleh dapat melewati semuanya. Lebih khusus Tuhan, di dalam rencana perbaikan rumah-Mu yang kudus, ada begitu banyak dana yang kami perlukan, baik perbaikan di bagian aula, perbaikan di pastori, dan perbaikan di tempat-tempat yang ada di lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Dalam keterbatasan dana yang kami miliki, kami bermohon kepadamu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan berkati, dan orang-orang yang menerima berkat daripada Tuhan tergerak hati untuk berkontribusi, membantu dana yang kami perlukan, baik di dalam perbaikan-perbaikan yang kami rencanakan maupun di dalam anggaran-anggaran operasional yang harus kami bayarkan pada setiap bulan. Dan kami percaya lewat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, semua boleh tercukupkan di dalam apa yang harus kami lakukan sebagai kewajiban yang harus kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pergumulan kami ke majelisan, pendeta dan pengurus kategorial di dalam menjalani tugas-tugas pelayanan kami. Dan kami tetap meyakini lewat pertolongan Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Kemudian kami akan berdoa khusus untuk jemaat dan keluarga yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Bapak Yopin Mopa, Diaken Nona Ole Lamome, Diaken Rivo Skipio, Bapak Asael Slitonga, Saudara Gabriel Skipio, Ibu Sylvia Rehata, Pendeta Prastowo, dan Bapak Hermanto Wijaya. Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam tubuh mereka. Untuk itu ya Bapa di surga, kami jemaat-Mu, kami umat-Mu, datang bermohon kepadamu Bapa. Engkau yang mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita di dalam kondisi tubuh mereka. Berkati obat-obat yang mereka pakai, agar secara medis mereka boleh memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, dokter, suster, perawat lainnya, Tuhan memberikan hikmat, pengertian, agar mereka boleh mendiagnosa dan memberikan
obat-obat yang tepat sesuai dengan hasil diagnosa mereka, sehingga kesembuhan secara medis mereka boleh peroleh, dan Tuhan melengkapi kesembuhan mereka dengan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Untuk itu ya Bapa di surga, biarlah mereka tetap terpelihara iman percaya mereka dan selalu mengandalkan Engkau, memanggil Engkau sebagai dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada. Kuatkan mereka, dan biarlah keluarga yang merawat, yang mengawasi, tetap diberikan kesabaran, kekuatan, kemampuan, dan pengharapan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang Tuhan janjikan, dan mereka yang percaya memperoleh kesembuhan yang mereka minta, yang Tuhan berikan dan berlakukan kepada nama-nama yang telah disebutkan tadi. Beracaralah Tuhan di dalam segala keberadaan saudara-saudara kami, dan biar semua boleh jadi seturut rencana dan kehendak Tuhan dalam masing-masing kondisi saudara-saudara kami ini. Bangsa dan negara Republik Indonesia, pemerintah yang sedang berusaha untuk melawan, memerangi pandemi COVID-19. Protokol kesehatan sudah dikumandangkan, sudah disiarkan, dengan harapan seluruh rakyat Indonesia mematuhi dan mengikutinya. Ada begitu banyak saudara-saudara kami, orang-orang yang tidak disiplin, tidak mentaati arahan-arahan dari pemerintah. Biarlah dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu Bapa memampukan mereka mengikuti, mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, arahan-arahan yang menjadi himbauan pemerintah, agar pandemi COVID-19, mata rantai virus corona ini dapat diputuskan. Sekalipun kita ketahui bersama bahwa makin hari makin bertambah penderita COVID-19. Untuk itu ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit yang ada, di Wisma Atlet, maupun mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kuat-kuatkan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan usaha upaya yang mereka lakukan di dalam pertolongan kasih sayang Tuhan, mereka juga diberikan kesempatan untuk memperoleh kesembuhan di dalam kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang berkenan, dan selalu mengandalkan, berharap, dan percaya kepada Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan sakit penyakit apapun. Terima kasih ya Bapa di surga untuk rencana pemakaian vaksin yang sudah ditemui, dan bahkan pemerintah sedang mengatur strategi untuk pelaksanaan vaksin di negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati komposisi vaksin yang ada, agar tidak berdampak yang tidak diharapkan saat pelaksanaan vaksin dilakukan kepada rakyat Indonesia. Hikmat pengertian kepada mereka yang Tuhan percayakan untuk boleh menyusun komposisi vaksin ini, membolehkan mereka dapat memperbaiki jika ada hal-hal yang masih kurang di dalam komposisi vaksin ini,
Sehingga pada saat kesempurnaan itu Tuhan nyatakan, maka semua rakyat Indonesia boleh mempercayai untuk dapat menjalani vaksinasi. Dan dengan harapan boleh dapat menangkal virus corona yang menjadi momok bukan saja bagi rakyat Indonesia, tetapi dunia saat ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19, virus corona. Bahkan belum selesai mengatasi hal ini, ada varian-varian lain yang dalam pengamatan analisa bermunculan dengan efek-efek yang lebih ekstrim lagi daripada virus corona. Kebenaran daripada analisa pengamatan ini biar boleh menjadi perhatian kita bersama, agar kita lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan, lewat pertolongan-Mu saja, COVID-19 ini makin hari makin berkurang dan boleh sampai pada titik terendah, sehingga kehidupan normal seperti apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini, boleh kembali dirasakan. Pembatasan-pembatasan diberikan kelonggaran, sehingga peribadatan-peribadatan juga boleh dapat dilakukan secara bersama dalam satu tempat, yang juga menjadi kerinduan keinginan banyak orang. Tapi kami juga percaya bahwa ada maksud yang Tuhan rencanakan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah kami boleh memahami di dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus Bapa, sehingga sekalipun pembatasan-pembatasan peribadatan kemudian dialihkan di dalam peribadatan di rumah masing-masing, memiliki dan mempunyai efek positif yang juga menjadi benefit bagi masing-masing keluarga, bagi masing-masing orang percaya, yang juga banyak orang mengartikan ini juga bagian rencana Tuhan untuk boleh keluarga berkumpul bersama dalam satu peribadatan di rumah masing-masing. Semuanya kami kembalikan ke dalam kuasa kasih sayang Tuhan, dan Tuhan berlakukan kepada kami semua rakyat Indonesia agar COVID-19 di dalam segala usaha yang Tuhan berkati boleh dapat teratasi. Terima kasih ya Bapa di surga, memberkati juga Sinode Gemindo dalam segala program kerja yang sudah mereka rencanakan. Biarlah hikmat pengertian di dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus, kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan berlakukan kepada masing-masing majelis Sinode Gemindo, membolehkan mereka dapat menjalani program kerja, tugas tanggung jawab dalam pelayanan Sinode, sehingga Sinode Gemindo boleh dapat menjalani kewajiban-kewajiban pelayanan mereka dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi rencana mereka, khususnya dalam keinginan untuk boleh memiliki satu bangunan tempat Sinode Gemindo berdiam, menjalani tugas pelayanan mereka, dengan pertolongan Tuhan boleh dapat terwujud. Untuk itu ya Bapa di surga, kami menyerahkan baik ketua umum, sekretaris umum, dan jajaran lainnya ke Majelisan Sinode, memberkati mereka semua agar kebersamaan dapat terpelihara dengan baik,
dan dengan kerjasama yang baik, mereka boleh dapat menjalani semua program kerja yang sudah mereka sepakati dan putuskan bersama. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami semua yang mengikuti peribadatan ini. Dalam peribadatan rumah tangga secara online, yang masing-masing memiliki pergumulan, Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian rencana kami jemaat-Mu Nazaret. Dalam pergumulan kami, Engkau yang lebih mengetahui. Tuhan tolong beracara dalam masing-masing kehidupan kami jemaat Nazaret. Dan biar semuanya boleh menjadi seturut rencana dan kehendak Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Dan tak kala kami akan beristirahat sebentar nanti, Tuhan memberkati istirahat tidur kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Bahkan Tuhan mau tolong bangunkan kami besok pagi hari dengan memberikan kekuatan kesehatan baru, agar kami boleh dapat menjalani tugas pekerjaan, tanggung jawab, kegiatan kami masing-masing. Ini permohonan syukur kami kepadamu ya Bapa di surga. Kesemuanya ini kami bawa dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, sumber berkat kekuatan kehidupan kami. Tuhan Yesus juga yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menutup ibadah kita malam hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451, baitnya yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menerima berkat. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel dan kita sekalian. Amin.
Demikianlah ibadah rumah tangga malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti atau berpartisipasi dalam ibadah malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.